Om Swastiastu, selamat pagi Ibu dosen. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Pengaruh Keamanan Reputasi Pengalaman Terhadap Trust Pengguna Internet untuk Bertransaksi Secara Online. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Intan, NPM 118 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kadek Udaya Setiawan, NPM 2021 32121072. Baik, perkenalkan, nama saya Kumon Camang Purwakara, NPM terakhir 04. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Devina Paramita, NPM 078. Perkenalkan, nama saya Putu Renta Prasetya dengan NPM 2021-321-21082. Perkenalkan, nama saya Iputu Adiskiana dengan NPM terakhir 108. Perkenalkan, nama saya Iputu Nadia Nurcina Putra dengan NPM terakhir 111. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ardi Artana Wibowo dengan NPM 2021-3212-1114. Perkenalkan, nama saya Anika Emma Prilia, NPM terakhir 115. Perkenalkan, nama saya Igede Andika Pradana, NPM terakhir 119. Baik, di sini saya akan membacakan materi pengaruh keamanan, reputasi, dan pengalaman terhadap terus pengguna internet untuk bertransaksi secara online. Yang pertama ada judul penelitian, yaitu pengaruh keamanan, reputasi, pengalaman terhadap terus pengguna internet untuk bertransaksi secara online. Yang kedua, nama penelitian yaitu Nur Afiah. Yang ketiga, volume dan halaman. Volume 1, 2 Juli 2018, halaman 58 sampai 65. Tahun 2019. Tanggal review 17 November 2023. Variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebas, keamanan X1, reputasi X2, pengalaman X3. Variabel tergantung, kepercayaan pengguna internet dari Y. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya menjelaskan latar belakang. Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik. Kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia. Dengan semakin banyaknya penggunaan internet, diharapkan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian barang atau jasa, yaitu dari pembelian secara konvensional ke e-commerce. Kejahatan melalui internet atau cyber fraud atau internet fraud dalam berbagai bentuknya, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya, masih menjadi ancaman bagi keberlangsungan e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya itu adalah hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama itu keamanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan atau terus penggunaan internet untuk berinteraksi secara online. Dan hipotesis yang kedua itu reputasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan atau terus penggunaan internet untuk bertransaksi secara online. Dan hipotesis yang ketiga itu pengalaman menggunakan internet berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan atau terus penggunaan internet untuk bertransaksi secara online. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi operasional variabel trust atau kepercayaan dan keamanan. Trust atau kepercayaan merupakan fondasi dari bisnis. Suatu transaksi bisnis antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain atau mitra bisnis, melainkan harus dibangun mulai dari sejak awal dan dapat dibuktikan. Menurut Geffen 2002, melakukan penelitian mengenai kaitan antara trust dengan loyalitas pelanggan e-commerce. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas konsumen tergantung pada kemampuan vendor dalam mengelola kepercayaan konsumen melalui kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan melalui peningkatan kepercayaan mempunyai kontribusi yang besar di dalam bentuk loyalitas konsumen. Selanjutnya ada keamanan.
Pelanggan e-commerce masih takut pada pencuri kartu rahasia informasi personal mereka menjadi terbuka dan kinerja jaringan yang kurang baik. Umumnya pembelian masih belum yakin bahwa akan menguntungkan dengan menyambung ke internet, mencari situs shopping, menunggu download gambar, mencoba mengerti bagaimana cara memesan suatu, dan kemudian harus takut pada apakah nomor kartu kredit mereka diambil oleh hacker. Menurut Miyazaki dan Fernandez 2001, menemukan keamanan sistem dihubungkan dengan tingkat tarif dari produk online yang dibeli oleh konsumen. Bagaimanapun, tidak ada hubungan negatif antara kehadiran statement keamanan dan privasi dan risiko yang ditemukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, reputasi dan trust. Perceived reputation memberikan keyakinan kepada pihak lain mengenai kemampuan, integritas, dan goodwill. Biasanya dalam situs-situs online mencantumkan testimoni dari pelanggannya untuk membuktikan bahwa reputasi perusahaan atau toko online yang bersangkutan baik berdasarkan pengalaman yang mereka lakukan selama bertransaksi di situs tersebut. Kesaksian konsumen tentang pengalaman bertransaksi di toko online merupakan salah satu hal yang dilakukan situs e-commerce untuk mempersepsi dirinya memiliki reputasi baik. Yang keempat, pengalaman dan trust. Pengembangan TAM yang memfokuskan pada variabel awal dari kemudahan penggunaan secara teoritis menyatakan bahwa pengalaman langsung dengan perangkat lunak menjadi perantara dalam hubungan langsung antara tujuan penggunaan dan kemudahan penggunaan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi berikutnya ialah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 pengguna internet di Indonesia yang melakukan transaksi pembelian barang atau jasa melalui e-commerce. Sedangkan sampel penelitian ini berjumlah 73 orang mengambil dari pengguna e-commerce di Indonesia dengan sasaran pelanggan salah satu vendor toko online terbesar di Indonesia, yaitu lazada.co.id. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling. Teknik ini digunakan dalam beberapa penelitian e-commerce. Teknik sampel ini dilakukan dengan memilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan peneliti. Contohnya, dalam penelitian teknik purposive sampling digunakan untuk memilih responden yang pernah melakukan pembelian di Lazada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan. Berdasarkan analisis data, diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikasi antara keamanan dan reputasi terhadap terus pengguna internet untuk bertransaksi secara online. Hal ini menandakan bahwa keyakinan terhadap adanya mekanisme kontrol dan prosedur keamanan seperti sertifikasi pengamanan dari pihak ketiga serta inskripsi untuk menjamin kerahasiaan informasi yang memadai terhadap situs e-commerce yang akan menimbulkan terus pengguna internet. E-commerce harus membantu menawarkan keamanan yang setara dengan keamanan dalam dunia nyata. Kesaksian konsumen tentang pengalaman bertransaksi di toko online merupakan salah satu hal yang dilakukan situs e-commerce untuk mempersepsikan bahwa toko online tersebut memiliki reputasi yang baik. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian saran. Penelitian ini akan berguna jika hasil analisisnya dapat digunakan sebagai usulan perbaikan dalam kesediaan konsumen untuk membeli barang atau jasa secara online. Adapun implikasi penelitian ini adalah memberikan pemahaman adopsi sistem e-commerce pada level individu dan diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pengguna internet bahwa dalam transaksi online, konsumen terlebih dahulu untuk melakukan pencarian informasi mengenai kredibilitas suatu toko online, sehingga pengguna merasa aman ketika melakukan transaksi secara online. Sekian presentasi review jurnal dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun yang lain hal. Terima kasih. Om Santi.